Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bank. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan kembali, nama saya Siva Lia Ramawati dari kelas 641A05 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Lanjut, di sini ada masa penjajahan. Pada masa itu, banyak bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Beberapa di antaranya ada Belanda, Inggris, dan juga Jepang. Kedatangan Belanda di Indonesia membawa sistem perbankan. Selanjutnya, di sini ada bank-bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Antara lain yaitu yang pertama ada The Javanese Bank yang berdiri di Batavia pada tahun 1828. Yang kedua ada The Algemene Volkskrediet Bank yang berdiri di Batavia pada tahun 1934. Yang ketiga itu ada The Postpac Bank yang didirikan pada tahun 1989. Lanjut, di sini ada bank milik bangsa Indonesia. Antara lain yang pertama itu ada Bank Nasional Indonesia yang didirikan di Surabaya pada tahun 1946. Yang kedua ada Bank Nasional Abuan Saudagar didirikan di Bukit Tinggi pada tahun 1932. Yang ketiga ada Bank BONI yang ada di Jakarta. Lanjut, di sini ada bank milik Belanda dan bermodalkan dari Belanda juga. Yang pertama itu ada Nederland Handelsmaatschappiij yang berdiri pada tahun 1824. Yang kedua ada National Handelsbank yang berdiri pada tahun 1863. Yang terakhir ada The Ex-Comto Bank berdiri pada tahun 1950. Lanjut, di sini ada bank milik Inggris. Yang pertama ada The Chartered Bank of India yang terdapat di Australia dan China yang berkantor pusat di London. Yang kedua ada The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation yang berkantor pusat di Hong Kong. Lanjut, di sini ada bank milik Jepang. Yang pertama ada The Bank of Taiwan, kedua The Yokohama Specialist Bank, yang ketiga The Mitsui Bank. Selanjutnya di sini ada sejarah bank milik pemerintah. Dari semua bank yang ada di Indonesia, beberapa di antaranya milik pemerintah. Yang pertama itu ada Bank Indonesia, yaitu bank sentral yang ada di negara kita. Bank Indonesia berasal dari The Javanese Bank milik pemerintah Hindia Belanda, yang kemudian dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1951. Bank Indonesia didirikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Selanjutnya di sini ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI. BRI merupakan bank pemerintah pertama yang didirikan setelah kemerdekaan Indonesia. BRI berasal dari The Algemene Volkskrediet Bank dan Xiamen Ginkgo. Kemudian dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. BRI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946. Lanjut, di sini ada Bank Nasional Indonesia atau BNI yang berdiri pada tanggal 5 Juli 1946.
Bank ini banyak membantu perjuangan bangsa Indonesia di bidang perekonomian. Kemudian, BNI telah berhasil mendirikan Banking Trading Corporation di Jawa. Berkat kerjasamanya dengan Bank Surakarta, Bank Dagang Nasional, dan Bank Rakyat Indonesia selama tahun 1946 sampai 1947. Selanjutnya di sini ada Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo yang didirikan atas dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960. Sedangkan Bank Pembangunan Daerah ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962. Selanjutnya yang kelima ada Bank Tabungan Negara atau BTN yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. BTN ini berasal dari Postpac Bank yang berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos, kemudian diganti menjadi Bank Tabungan Negara. Selain bank milik pemerintah, di Indonesia juga terdapat bank milik swasta seperti Bank Panin, Bank Niaga, Bank Permata Indonesia, dan bank lainnya. Perkembangan bank di Indonesia, banyak bank-bank asing yang memperluas usaha hingga menjalin kerjasama ke Indonesia. Maka terbentuklah bank campuran. Salah satu di antaranya yaitu ada Bank Wuri Indonesia. Terakhir di sini ada pengertian bank. Menurut etimologi, bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang berarti tempat pertukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.